Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Syirah Nabawiyah dengan dosen pengampu Ustadz Silmi Kafatan. Dan pada kesempatan kali ini tema yang akan saya bahas adalah tentang sikap Quraisy terhadap dakwah setelah masa terang-terangan. Kaum Quraisy mengira bahwa dakwah Nabi adalah dakwah yang sama dengan yang lainnya yang muncul di Mekah, yang kemudian akan hilang dan punah, seperti perkataan Zaid bin Amr bin Naufail dan yang lainnya. Namun setelah Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, beliau bercerita tentang bahayanya kemusyrikan dan bagi pelakunya. Beliau menjelaskan tentang hakikat patung, bahwasanya patung tidak bisa mencegah kemudaratan yang akan menimpa dirinya dan tidak bisa mendatangkan kemanfaatan untuk dirinya. Pada saat itu kaum Quraisy memahami bahwasanya dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW berbeda dengan dakwah yang sebelum-sebelumnya, karena dakwah ini adalah dakwah yang mulai merasuki setiap rumah, bagaikan air yang mengalir di dahan pohon. Kaum Quraisy bangkit menentang karena mereka memahami uluhiyah yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah dengan cara mendatangi paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Mereka meminta Abu Thalib untuk menjadi mediator yang mencegah Nabi Muhammad untuk berdakwah dan mencegah Nabi Muhammad untuk mengolok-olok Tuhan-Tuhan mereka dan menganggap nenek moyang mereka sesat. Setelah Rasulullah SAW mengajak kaumnya untuk masuk Islam seperti perintah Allah SWT, mereka menanggapinya dengan santai saja dan tidak memperdulikannya. Akan tetapi setelah Tuhan mereka mulai disinggung dan dicemooh, mereka pun menanggapinya dan meresponnya. Al-Utaki berkata, itu terjadi pada tahun keempat setelah Tuhan mereka mulai disinggung dan dicemooh. Mereka kemudian mempermasalahkannya dan melakukan pembelaan. Mereka sepakat untuk memusuhi beliau dan memeranginya, kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk untuk masuk Islam. Umat Islam itu sedikit jumlahnya dan bergerak dengan diam-diam. Paman Nabi SAW tampil melakukan pembelaan terhadap beliau hingga beliau bisa berdakwah dengan bebas tanpa ada yang merintanginya. Namun setelah mereka melihat Muhammad SAW telah bebas melakukan dakwahnya yang mereka beranggapan berorientasi untuk melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap Tuhan mereka, sementara Abu Thalib melakukan pembelaan kepada beliau semaksimal mungkin, dan pada akhirnya kaum Quraisy mendatangi Abu Thalib. Mereka pun berkata, "Wahai Abu Thalib, anak saudaramu ini, dia telah menghina Tuhan-Tuhan kami dan dia mencemooh agama kami. Dia menganggap bahwa kami ini tidak berakal, dan dia juga menganggap nenek moyang kami itu sesat. Kami mohon agar kamu bisa menghentikannya atau membiarkan kami yang menghadapinya sesuai dengan ketentuan kami. Karena kamu pun tidak memihak kepada kami dan juga tidak mengikuti ajaran yang dibawakannya." Abu Thalib pun menjawab permintaan mereka dengan baik-baik dan dengan kata-kata yang lembut, sehingga mereka pun meninggalkan Abu Thalib. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari Sirah Nabawiyah tentang sikap orang Quraisy terhadap dakwah setelah masa terang-terangan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tersusun rapi, kata-kata yang tidak jelas, mohon dimaafkan dan dimakluminya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.